Amin. Great. Wow. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih ada dalam pembahasan kita 33 hal penting tentang penginjilan. Sebagian sudah menatap saya dan ya itu lagi. 33 minggu saya akan ngajar saudara untuk ngerti betul what is evangelization. Apa itu penginjilan? Saudara, what is the preaching the gospel? Apa artinya mengabarkan Injil? Nah, kenapa? Karena Alkitab sudah bilang di akhir zaman akan ada perang, akan ada keributan, akan ada goncangan, tapi itu baru permulaannya. Karena Injil itu harus diberitakan dulu, baru tiba kesudahannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, inti akhir zaman yang paling jelas adalah pekabaran Injil. Ketika kita semua sudah punya hati untuk mengabarkan Injil, maka itulah awal dari kedatangan Kristus yang kedua. Orang sekarang sibuk dengan pemasangan chip. Iya kan? Kebanyakan nonton film akhir zaman tahun 70-an dari Amerika, saudara-saudara. Iya kan? Dan saya khawatir sekarang udah gak dibutuhkan chip lagi, saudara-saudara. Dunia udah jauh lebih canggih. Retina mata udah bisa membaca semuanya. Jempol udah bisa buka semuanya, saudara-saudara. Ngapain lagi perlu ditanam chip? Iya kan? Dan Alkitab gak pernah bicara chip. Chip itu hanya tafsiran dari cerita-cerita orang Amerika, dan orang yang sama sekarang mulai bikin lagi, wah chip udah mulai dibuka di mana. Saudara gue kasih dalam Tuhan, come on. Handphone saudara udah bisa isi semuanya. Dan buka handphone hanya dengan mata, buka dengan muka. Iya kan? Walaupun bapak-bapak seneng banget ini. Bapak-bapak seneng banget ini sekarang ya kan. Gak perlu tanya password lagi kan. Kalau dulu kan mau password, sekarang pakai mata ya kan. Jadi ibu-ibu gak bisa buka. Makanya Pak pastikan kalau lagi tidur tutup mata Pak. Jangan sampai buka suami. Istri taruh terbuka. Parah. Saya ingat hari-hari ini lagi beredar tulisan, kalau mau aman, curhat itu paling enak sama suami sendiri. Kenapa? Karena nggak akan sampai kemana-mana. Kalau cerita sama kakak kayak, sama saudara kayak, sama ibu kadangkala, ya kan sama teman, wah nyampe kemana-mana diceritain lagi. Paling enak itu kalau curhat sama suami, nggak bakal sampai kemana-mana. Didengerin aja enggak, apalagi untuk sampai ngerti lalu ceritain pada. Apalagi sampai ngerti, nginget, terus ceritain ke orang. Bertobat Pak. Nah, kita lanjut soal penginjilan ya. 33 hal penting namanya. Kita udah 2 tahun bersama-sama terus. Lama-lama meskipun kita gak lihat, saya udah rasa dekat sekali sama saudara ya kan. Every single Sunday saya ada di rumah saudara masing-masing ya kan. Saudara beri kesempatan untuk saya ada di rumah saudara. Sebagian bahkan di kamar tidur saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, I feel so close with you ya kan. Saya rasa meskipun gak ketemu, tapi rasa dekat sekali. Dan saya rasa saudara udah bagian yang tak terpisahkan. Nah, saya mau kehendak Allah ini, rancangan Allah ini kita mengerti. 33 hal penting tentang penginjilan. Dan kita mau belajar, kita akan banyak belajar tentang penginjilan Petrus, penginjilan Paulus, penginjilan Yesus. Dan kita juga mau mengerti tentang penginjilan gereja mula-mula, saudara-saudara. Jadi kita lihat ya dari gereja mula-mula, lalu Stefanus yang Raja Batu sampai mati, Yesus, lalu Petrus, Paulus, dia tokoh-tokoh Alkitab, semua pada dasarnya mengabarkan Injil. Karena mereka mengabarkan Injil, saya juga harus mengabarkan Injil. Amin. Ayo sama-sama bilang sama saya harus mengabarkan Injil. Ya, saya juga harus mengabarkan Injil. Nah, sekarang ketik di live chat saudara. Yes. Ketik di live chat saudara. Saya juga harus memberitakan Injil. Iya. Saya juga harus memberitakan Injil. Yes. Saya juga harus memberitakan Injil. Wow. Saya juga harus memberitakan Injil. Yes. Nah, ini yang kita mau belajar tentang penginjilan gereja mula-mula di pembahasan ke-13 kita. Klik. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya, perkataan firman, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Artinya setiap kali kita dengar firman Tuhan harus ada respons. Kalau belum dibaptis ya dibaptis. Kalau merokok berhenti merokok.
Kalau hidup dengan alkohol, judi, minum mabuk, pornografi, berhenti. Saudara. Kalau tadi hidup dalam kekerasan, kekasaran, harus ada respons yang positif. Menerima Injil tanpa memberi respons, itu adalah kebodohan. Makanya Alkitab bilang, kalau Roh Kudus bicara kepadamu, jangan keraskan hati. Nah, salah satu yang iblis mau buat adalah, iblis gak peduli kita di gereja, iblis gak peduli kita dengar firman Tuhan, iblis gak peduli kita didoakan, sejauh kita gak ada respons. Makanya kita lihat. Ada orang dengar firman, tapi tetap kepala batu. Dengar firman, tapi tetap pelit. Dengar firman, tapi tetap arogan, tetap mau menang sendiri, tetap hidup ketersinggungan, tetap hidup baperan. Nah, ayat ini bilang, orang-orang yang menerima perkataan firman itu memberi diri baptis, ada respons positif. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, ada pertambahan. Kalau ada respons, ada kemajuan. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka tekun pada pengajaran rasul-rasul. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Klik. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan karena hidupnya benar. Impact yang ditimbulkan. Orang luar melihat, wow, there is something special about them. Mereka ketakutan, mereka terkagum-kagum. Kenapa? Rasul-rasul itu mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka, wow, the unity of the church. Kesatuan dari gereja mula-mula ini mengagumkan. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi kasihnya sangat terasa. Gak ada orang-orang yang arogan merasa diri yang paling hebat. Tapi mereka berbagi. Klik selanjutnya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Jadi tiap hari mereka ada di bait Allah. Tapi kemudian setiap malam mereka mengadakan perjamuan suci bersama. Iya kan? Memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir sambil mengingat korban Kristus. Dikatakan ayat 47 sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, kenapa jumlah mereka bertambah? Karena mereka tidak eksklusif. Betul mereka berdoa, betul mereka berkumpul, betul mereka berbagi. Tapi kasih mereka hal-hal dahsyat. Pelayanan mereka menyentuh begitu banyak orang. Sehingga karena kebaikan hatinya, karena kesatuan hatinya, karena mujizat dan tanda-tanda heran. Karena teladan hidup mereka yang luar biasa dikatakan, mereka disukai semua orang. Mereka tidak eksklusif. Mereka jadi orang yang menyapa, mereka jadi orang yang aktif, mereka jadi orang yang baik hati. Karena mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita yang menyebut diri anak Tuhan lalu menyebalkan. Kalau kita yang menyebut diri anak Tuhan menjadi batu sandungan, kadang-kadang bukan Yesusnya yang ditolak. Bukan Injilnya yang ditolak, tapi kelakuan kitanya. Sorry ya Pak. Sorry ya Bu, ya kadang-kadang kita bilang, wah saya mengabarkan Injil, saya ditolak. Kadang-kadang bukan Injilnya yang ditolak. Tapi kesombongan kitanya, keangkuhan kitanya, kearoganan kitanya, gaya kitanya yang ditolak. Karena dikatakan, mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Klik. Kisah Rasul 5 ayat 12-16. Tanda-tanda dan mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka karena gak tahan lihat standar hidup mereka. Mereka suka, tapi mereka lihatnya wow, ini orang-orang luar biasa. Karena hidup mereka yang sangat dahsyat saudara, yang standarnya luar biasa. Orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Kenapa? Integritas. Karena kualitasnya luar biasa. Ayat 14. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Mereka memenangkan jiwa. Ini yang saya bilang. Penginjilan gereja mula-mula different. Mereka tidak preaching the gospel. Tetapi mereka show a life of Christ. Mereka tunjukkan kehidupan Kristus. Dan akhirnya mereka disukai semua orang. Mereka berdampak. Mereka hidup dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Dan orang melihat sesuatu yang berbeda. Kita lihat selanjutnya. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan yang mengenai salah seorang dari mereka. Bayangkan hanya bayangan yang menyembuhkan orang sakit. Wow.
mujizat, tanda-tanda heran nyata karena mereka hidupnya benar, hidupnya kudus, hidupnya mendekat pada Tuhan. Ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua, mereka semua disembuhkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penginjilan gereja mula-mula begitu nyata, begitu cepat, begitu luar biasa. Sehingga multiplikasi jemaat itu sangat dahsyat. Klik, saya pelajari. Secara kuantitatif dan secara kualitatif, baik secara jumlah maupun secara kualitas, pertumbuhan gereja mula-mula sangat signifikan. Saya ambil contoh. Klik. Dimulai dari 120 orang yang berkumpul di loteng atas Yerusalem. Klik. Kisah para Rasul 1 ayat 15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi mulai dari berapa? 120 orang. Itulah awal dari gereja mula-mula, 120 orang. Klik. Tapi dalam waktu singkat ketika Pentakosta terjadi. Ketika hari pencurahan Roh Kudus, jumlah mereka bertambah 3.000. Lihat, klik. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu juga. Just in one day. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi bukan bertambah 2.880, bukan. Bertambah 3.000. Jadi sekarang jumlahnya 3.120 jiwa. Klik. Hey, menjadi 5.000. Wow. Gak sampai setahun, jumlah mereka luar biasa. Lihat Kisah Rasul 4 ayat 4. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Wow, ini yang saya bilang multiplikasi. Ini bukan hanya bertambah. Tetapi bertambah berlipat kali ganda. Penuaian besar-besaran di awal gereja mula-mula terjadi. Karena hidup mereka memancarkan kemuliaan Tuhan. Semangat mereka untuk menginjil. Semangat mereka untuk berbagi. Semangat mereka untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dan karunia-karunia, tanda-tanda heran, mujizat terjadi. Orang sekarang sedang berdebat soal mujizat masih terjadi enggak. Karunia masih terjadi enggak. Loh, kapan kita mau memenangkan jiwa kalau kita cuma berdebat. Padahal kalau dari gereja mula-mula kita lihat kenapa keselamatan terjadi. Hidup mereka luar biasa. Mereka suka memberi. Lalu kita lihat karunia-karunia Allah nyata. Tanda-tanda heran dan mujizat terjadi. Itu yang mendatangkan multiplikasi pertumbuhan. Folks, I know. You are all tired. Semua sudah capek dengan apa yang selalu saya ngomong. Stop berdebat, stop berdebat, stop berdebat. Mari menginjil, mari menginjil, mari menginjil. Dan kalimat saya ini pun akan didebat orang. Gilbert gak ngerti apa-apa. Suruh stop berdebat, suruh stop berdebat. Masih banyak pengajaran yang salah yang perlu kita luruskan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Luruskanlah pengajaran saudara untuk diri saudara sendiri dan rombongan saudara. Karena yang seringkali saudara anggap salah, yang seringkali saudara anggap sesat, itu hanya berbeda karena kita berasal dari denominasi yang berbeda. Tetapi kita punya hukum iman yang berbeda. Kita punya pengakuan iman dari gereja masing-masing yang berbeda, saudara-saudara. Iya kan? Ada gereja-gereja yang percaya bahasa roh, ada gereja-gereja yang tidak percaya bahasa roh. Gereja-gereja yang tidak percaya bahasa roh, ayo menginjil. Gereja-gereja yang percaya bahasa roh, ayo menginjil. Gereja-gereja yang baptisnya selam, ayo menginjil. Gereja-gereja yang baptisnya persik, ayo menginjil. Gereja-gereja yang percaya mujizat dan kuasa Allah, ayo menginjil. Gereja-gereja yang tidak percaya kuasa dan mujizat Allah, tetap menginjil. Gereja-gereja yang percaya bahwa hidup akan diberkati, ayo menginjil. Gereja-gereja yang percaya bahwa hidup harus susah, ayo menginjil. We need the gospel. The world need the gospel. The world doesn't need your debate. Dunia nggak butuh debat, saudara itu. Dunia hanya butuh Injil, karena Injil adalah jawaban. Yang setuju katakan haleluya. Yes. Lihat apa yang terjadi. Jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lihat selanjutnya, klik. Setelah 5.000 bertambah lagi, coba lihat. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki. Mereka udah gak bisa hitung lagi. Dari 120 jadi 3.000, dari 3.000 jadi 5.000. Wow, multiplikasi yang luar biasa. Akhirnya mereka cuma bilang bertambah-tambah. Itu di Kisah Rasul 5 ayat 14, lihat selanjutnya.
Jumlah murid, jadi bukan hanya pengikut. Tapi sekarang yang mereka lihat udah bisa dimuridkan, bertambah-tambah. Coba lihat. Ini udah di Kisah Rasul 6 ya, jadi kita lihat kemajuannya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Lihat, kita nggak mempersoalkan persoalannya, tapi yang kita lihat jumlah murid makin bertambah. Wow. Sekarang bukan jumlah pengikut, tapi muridnya juga bertambah. Jadi jumlah murid bertambah. Jadi kira-kira pengerja-pengerjanya nih, yang full-timernya nih. Tapi yang part-time juga udah bertambah-tambah. Saudara, klik selanjutnya. Bahkan jumlah murid bertambah, bahkan imam mulai diselamatkan. Lihat, wow. Kisah Rasul 6 ayat 7, firman Allah makin tersebar. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Dan juga sejumlah besar imam, orang-orang imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mulai menyerahkan diri dan percaya. Wow, ada gelombang kedahsyatan yang terjadi, folks. I believe. Saudaraku, saya percaya di akhir zaman Tuhan akan melakukan yang sama. Seperti gereja mula-mula. Maka gereja akhir zaman akan terlihat secara kualitatif dan secara kuantitatif. Akan masuk pada peningkatan yang luar biasa. Kita lihat selanjutnya, klik. Ada banyak orang yang hanya sibuk, kualitas. Loh, kualitas pasti akan disertai dengan kuantitas. Kalau kualitasnya baik, kuantitasnya pasti akan bertambah. Simple. Iya kan? Jangan hanya bersembunyi di balik persoalan, lalu kita yang penting kualitasnya. No. Kalau kualitas baik, maka kuantitasnya juga akan mengikuti. Kita lihat. Jemaat bahkan dalam keadaan damai dan jumlahnya bertambah. Coba lihat ayat ini. Di Kisah Rasul 9 dikatakan, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria, ini bukan hanya di Yerusalem, Yudea, Galilea sampai Samaria, berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Betul ada tekanan, betul ada tantangan, tapi merekanya damai. Kualitasnya dahsyat. Damainya bukan karena gak ada masalah, karena mereka cukup dewasa menghadapi tantangannya. Pergumulan di antara mereka selalu ada, tapi mereka dewasa mengatasinya. Maka dikatakan, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya, lihat ya, karena kualitasnya meningkat, maka kuantitasnya juga meningkat. Jumlahnya, kuantitasnya makin bertambah besar. Oleh pertolongan. Bukan oleh pengajaran yang hebat mereka, bukan oleh kekuatan mereka. Oleh pertolongan dan penghiburan apa? Roh Kudus. Kita lihat selanjutnya. Bahkan kualitas dan kuantitas mengakibatkan juga dampak yang luar biasa. Firman Allah makin tersebar. Jadi jangan jago kandang, bos. Saya percaya COVID diizinkan Tuhan supaya tembok-tembok gereja diruntuhkan. Pintu-pintu gereja dikunci. Supaya kita pergi keluar. Minta maaf. Gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, khususnya di gereja utama kita di Tamrin Residence. Saya belum dapat dorongan Roh Kudus untuk membukanya. Saya mengerti. Gereja-gereja sudah mulai on site. Saya masih bertanya pada Tuhan. Kapan on site akan berlangsung? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir. Tuhan sedang mengizinkan pintu-pintu gedung gereja ditutup. Supaya kita keluar. Supaya kita memberitakan Injil, supaya kita memenangkan jiwa. Lalu kita udah gak tahan, mau balik lagi. Betul, kita semua mau balik. Saya senang lihat jemaat ada bersama dengan saya. Saya juga merasa something is wrong dengan hanya berkhotbah 2 tahun hanya dengan kameramen. Dan ruangan hampa, ruangan sepi ini. I love to see people. I love to see faces that worship Jesus. Tapi saya harus taat pada apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. When the cloud is moving, we have to move. Dan Tuhan sedang mengizinkan tembok-tembok gereja diruntuhkan. Tuhan sedang mengizinkan pintu-pintu gereja dikunci. Supaya kita bisa keluar. Supaya kita bisa memenangkan jiwa. Makanya ayat ini bilang apa yang terjadi. Firman Allah makin tersebar. Kisah Rasul 12 ayat 24. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Lewat media-media sosial. Firman Allah makin tersebar. Thank God.
for the media sosial. Betul, banyak hoax ada di media sosial. Tapi Tuhan percayakan gereja kita ada di pelayanan TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube channel. Kita punya YouTube channel, ada Kamu Hebat, ada Gilbert Lumoindong TV, ada Glow Fellowship Center. Dan semuanya puji Tuhan menjangkau jiwa-jiwa kemuliaan Tuhan. Karena saya percaya inilah pelayanan yang Kristus sedang kehendaki. Izinkan saya mengingatkan jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Use your media social to preach the gospel. Pakai media-media sosial saudara untuk memenangkan jiwa. Untuk mengabarkan Injil. Untuk mengabarkan nilai-nilai kerajaan sorga. Anak-anak Tuhan jangan menebar gosip. Anak-anak Tuhan jangan menyebar hoax. Anak-anak Tuhan jangan menciptakan permusuhan di media-media sosialnya. Beritakan nilai-nilai kerajaan Allah. Kadang-kala kalau saya mulai memposting hal-hal atau memberi pandangan hal-hal yang berhubungan dengan politik, saya mulai dimaki-maki orang. Pendeta kok main-main politik. Saya tidak akan pernah main politik. Saya tidak tertarik dengan politik. Saya adalah hamba Tuhan dan tetap bangga jadi hamba Tuhan. Tetapi saya tetap harus bersuara kerajaan Allah dan saya tidak akan pernah takut. Saya tetap akan menyatakan kebenaran. Karena gereja tidak akan bersembunyi di balik 4 dinding gereja. Anak-anak Tuhan Yesus, para hamba-hamba Tuhan harus menyatakan kebenaran di atas kebenaran. Walaupun orang-orang yang kadang-kadang gak mengerti panggilan gereja, gak mengerti panggilan hamba Tuhan, akan memaki-maki dan berkata, oh pendeta sekarang ada pendeta kadrun, mau main-main politik. Saya tidak tertarik, 35 tahun saya ada di ladang Tuhan. Tidak pernah tertarik sekalipun. Dulu aja muda tidak tertarik. Masa sekarang, belum tua sih. Tapi agak tuaan dikit dari dulu. So 35 tahun ya kan. Tetapi gereja harus menyatakan kebenaran. Gereja harus menyampaikan nilai-nilai kerajaan sorga. Jadi lihat apa yang terjadi. Firman Allah makin tersebar. Makin banyak orang didengar. Luar biasa. Kita lihat selanjutnya. Jemaat makin diteguhkan dalam iman, jumlah makin bertambah. Lihat selalu kalau kualitasnya meningkat, kuantitasnya pasti mengikuti. Ini udah sampai di Kisah Rasul 16. Jadi gereja mula-mula terlihat ya, kemajuan penginjilannya. Dan kemajuan penginjilan yang sehat akan menciptakan kualitas-kualitas yang luar biasa. Serta kuantitas-kuantitas yang mengagumkan. Makanya lihat Kisah Rasul 16 ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Imannya makin mantap. Sehingga apa yang terjadi? Kualitasnya makin luar biasa. Imannya makin mantap. Pelayanan mereka makin dahsyat. Jangkauan mereka makin luas. Dampak mereka makin nyata. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Bahkan. I'm so happy for this. Hampir seluruh Asia mendengar tentang Injil. Gak ada internet. Gak ada media sosial. Gak ada TikTok. Nggak ada Facebook. Petrus nggak bilang sama Paulus, upload dong, upload. Taruh di story ya, taruh di story ya. No way. Nggak ada radio. Nggak ada TV. Tapi Injil tersebar karena ada kuasa, ada semangat, ada api. This world need the gospel. This world need the gospel. This world need the gospel. Folks, saya nggak mau tahu saudara ikut atau tidak. Tapi 33 minggu berturut-turut saya akan khotbah tentang penginjilan. Capek-capek deh. Saya ngerti nggak ada gereja, nggak ada pendeta segila itu yang akan khotbah 33 minggu hanya tentang penginjilan. But I will do it. Saya nggak mau tahu di akhir minggu ke-33. Jangan-jangan udah nggak ada yang ngikutin saya. Tinggal saya, istri. 3 anak, 2 menantu, dan 3 cucu. I will still preach about the gospel and evangelization. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan taruh beban di hati saya. Yang kurang di akhir zaman ini adalah spirit of evangelization, roh penginjilan. Tuhan mau kita menolong orang. Tuhan mau kita menjadi terang.
Tuhan mau kita menghadirkan damai. Tuhan mau kita menghadirkan kasih. Lihat apa yang terjadi. Hampir seluruh Asia mendengar tentang Injil. Klik. Kisah Rasul 19 ayat 26. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar. Bagaimana Paulus bukan saja di Efesus. Tapi juga hampir di seluruh Asia. Istilah mereka yang gak suka. Membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Tapi lihat. Ini bukan Paulus loh yang bersaksi dan bilang, wah puji Tuhan saya udah. Buat Paulus gak penting. Buat rasul-rasul gak penting. Buat gereja Tuhan gak penting hasil. Yang penting kerja, lakukan yang terbaik. Orang sekarang sedang sibuk, wah pelayanan saya dong begini. Oh pelayanan saya. Ini bukan Paulus yang ngomong. Ini orang yang gak suka sama Paulus. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus. Tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Hampir seluruh Asia mendengar Injil. Belum ada pesawat bos. Belum ada peralatan canggih. Belum ada mikrofon yang hebat seperti ini. Belum ada lampu-lampu yang hebat. Belum ada ruangan yang hebat ini yang bisa di-upload di YouTube. Dari rumah ke rumah. Dari sinagoga ke sinagoga. Dari pasar ke pasar. Rasul-rasul memberitakan Injil. Hampir seluruh Asia mendengar. Klik. Doa saya. Kita belajar dari kesederhanaan pekabaran Injil gereja mula-mula. Maka setiap kita gereja akhir zaman yang harus berkata, saya juga bisa. Kelebihan gereja mula-mula. Mereka tidak sibukkan diri dengan debat. Dan kelemahan gereja akhir zaman. Mereka hanya sibuk dengan debat. I beg you. In the name of Jesus. Saya mengemis di dalam nama Yesus. Stop debat. We are different. Kita memang beda. Kita memang beda dan tetap akan berbeda. Cuman bedanya kalau kita debat bukan berarti kita jadi satu. Bedanya kita akan jadi banyak sakit hati dan kepahitan. Kita tetap akan berbeda. Yang percaya bahasa roh akan tetap percaya bahasa roh. Yang tidak percaya bahasa roh akan tetap tidak percaya bahasa roh. Yang baptis percik akan tetap berkeras mau baptis percik. Yang baptis selam akan tetap berkeras baptis selam. Yang mengajar tentang perpuluhan akan tetap mengajar tentang perpuluhan. Yang mendoakan orang sakit tetap akan mendoakan orang sakit. Yang anti mendoakan orang sakit akan tetap anti mendoakan orang sakit. Yang anti perpuluhan akan tetap menyerang orang yang memberi perpuluhan. Dan pendeta yang mengajar perpuluhan. Bedanya hanyalah, perdebatan tidak akan menjadikan kita satu. Bedanya perdebatan hanya menciptakan kepahitan, kebencian, sakit hati di dalam gereja Tuhan. Stop! Engkau pahlawan kesiangan, pahlawan Don Quixote saya bilang. Yang mau coba menyatukan dan mau coba membenarkan ajaran dengan debat-debatmu itu. Tunjukkan Kristus. Tunjukkan kasih. Tunjukkan semangat pelayanan penginjilanmu. Itu jauh lebih penting. Itu yang dibutuhkan oleh dunia di akhir zaman ini. Haleluya. Apa strategi pelayanan penginjilan gereja mula-mula? Yang pertama. Mereka bersatu. Ini penting. Yesus sudah tahu bahwa di akhir zaman akan ada perpecahan gereja dengan berbagai denominasi. Karena Yesus naikkan doa. Bapa jadikan mereka satu. Supaya dunia percaya. Dengan lain kata, penolakan terhadap Injil di akhir zaman yang paling parah. Bukan karena serangan teroris. Tapi penolakan terhadap Injil yang paling parah adalah ketika gereja Tuhan menghancurkan gereja-gereja lainnya. Pendeta satu dengan pendeta lain berdebat. Pendeta satu menyerang pendeta lain. Gereja satu mengatakan gereja lain sesat. Setan bilang, hei kita gak usah kerja. Biar dong deng dong, baku ramas, baku rabe, baku sikat dorang itu. Saudaraku, bodoh. Bodoh. Gereja yang saling menyerang adalah gereja yang dipakai setan, saudara. Kita tidak dipanggil untuk saling menyerang. Kita dipanggil untuk bersatu. Meskipun kita berbeda, tapi kita satu tubuh dalam Kristus. Yang kedua, strategi penginjilan gereja mula-mula. Sampai seluruh Asia, hampir seluruh Asia mendengar berita. Yang kedua, mereka siap menderita. Mereka bukan orang-orang yang mencari keuntungan.
Bahkan Ananias dan Safira saja yang coba-coba mencari keuntungan meskipun siap berkorban, tapi setengah-setengah. Dapat hukuman Tuhan. Di akhir zaman ini. Kita nggak butuhkan fancy preacher. Kita nggak butuhkan modern preacher. Yang di tangannya ada wine. Pegang vape. Menganggap tato itu biasa. Menganggap kawin cerai itu biasa. Menganggap pornografi itu normal. Yang penting pokoknya kita diurapi Tuhan. Masuk keluar diskotik itu biasa. Saudaraku. Saya tidak bilang orang yang keluar masuk diskotik akan dimuntahkan Tuhan, dibuang ke neraka. Tapi yang saya mau bilang kalau kita sudah bertobat. Kita tinggalkan cara hidup yang najis seperti itu. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang ditato. Tapi bukan berarti kalau kita udah mengasihi Yesus, sudah bertobat lalu sengaja pakai tato. Kalau saudara mau buat silahkan. Masyarakat yang akan menilai saudara kok. Tetapi yang saya percaya anak Tuhan Yesus tidak akan bersikap kontroversi. Karena anak Tuhan Yesus tidak mencari sensasi. Anak-anak Tuhan Yesus tulus mau jadi berkat. Bahkan Paulus katakan kalau makanan nggak saja menjadi batu sandungan, aku tidak akan memakannya. Karena target kita bukan bagaimana apa yang saya suka supaya orang lain terima. Bukan. Bagaimana supaya kita jadi berkat dan memenangkan jiwa sebanyak mungkin orang. Folks. Aku mengetuk pintu hatimu. Untuk sadar. Ini waktu penuaian di akhir zaman. Ini bukan waktu kontroversi. Ini bukan waktu untuk berdebat. Ini bukan waktu untuk membuat sensasi-sensasi tertentu. Mari merendahkan diri. Kita hanya hamba. Yang suka buat sensasi itu bos. Yang suka buat sensasi itu artis. Tapi kita hanya hamba. Hamba taat saja. Lakukan hal yang baik. Maka berkat Tuhan akan luar biasa. 3. Apa strategi pelayanan penginjilan gereja mula-mula? 1 persatu. 2 siap menderita. Yang ketiga pelayanannya penuh kuasa. Pelayanan bukan hanya dengan kata-kata. Bukan hanya motivasi. Betul mereka memotivasi banyak orang. Saya nggak tahu kenapa. Kalau kita lihat sejarah. Para motivator-motivator hebat. Itu mulai dari gereja. Norman Vincent Peale. Mulainya dari gereja. Pengajar-pengajar motivasi pertama itu dari gereja. Tapi sekarang repotnya. Orang-orang gereja sedang belajar dari motivator-motivator. Hello, something is wrong. Gereja memotivasi, tapi bukan itu hanya tugas gereja. Tugas gereja membawa jemaat pada pelayanan kuasa. Karena kita bukan cuma butuh motivasi. Kita butuh dilepaskan dari setan-setan. Kita perlu disembuhkan dari sakit penyakit. Kita perlu dibebaskan dari kutuk kegelapan, kutuk nenek moyang. Dan hanya kuasa dan tanda-tanda heran yang akan mengerjakannya. Dengar. Motivasi atau motivator. Itu hanya the least of the packet of power of God. Motivasi hanyalah bagian paling sederhana dari paket kuasa Allah. Waktu kuasa Allah bekerja, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, kutuk dihancurkan, ikatan belenggu iblis dipatahkan. Karena kuasanya lengkap. Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Pastikan di akhir zaman ini. Setiap kita, engkau gak harus jadi pendeta, tapi setiap kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ibu-ibu rumah tangga diperlengkapi dengan kuasa Allah. Orang-orang muda diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dia bisa doa buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Karena bukan tugas kita menyembuhkan, tugas kita hanya mendoakan dengan iman. Dan waktu kita mendoakan dengan iman, mujizat pasti terjadi. Gak perlu kau jadi pendeta dulu. Amin. Itu dia. Mereka bersatu. Mereka siap menderita. Pelayanannya penuh kuasa. Yang keempat. Mereka berdoa dan berpuasa. Itu sebabnya gereja kita setiap minggu ketiga bulan Januari. Kita punya namanya Bless the Year Program. Week of Blessing. Yang baru kita jalani kemarin. Pada Januari minggu ketiga. Selama seminggu kita doa puasa dan tiap malam kita menerima firman.
Kita belajar di gereja mula-mula meskipun kita tidak melakukan sepanjang tahun. Tapi sebagai awal tahun makanya kita beri nama The Bless the Year Program. Kita memberkati sepanjang tahun dengan doa puasa. Saudaraku, dunia boleh tambah modern. Tapi gereja kita, saya sebagai pendeta, sebagai gembala di gereja ini, masih mendorong jemaat untuk berdoa dan berpuasa. Karena lewat doa puasa jiwa kita lebih tenang. Lewat doa puasa kita lebih mudah masuk dalam hadirat Tuhan. Lewat doa puasa kita bisa merasakan kuasanya dan kedahsyatannya. Dan lewat doa puasa kita akan disingkapkan hal-hal yang selama ini kita nggak mengerti lewat tuntunan rohnya. Doa puasa bukan memaksa Tuhan untuk melakukan yang saya mau. Tapi doa puasa memaksa diri saya untuk masuk dalam jalurnya Tuhan. Untuk hidup dalam kemuliaannya. Haleluya. Selanjutnya. Apa strategi pelayanan penginjilan gereja mula-mula? Mereka dinamis dan tidak statis. Mereka bukan cuma gitu-gitu aja. Karena mereka tidak diatur dengan program. Jadi mereka diatur dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi waktu Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Ada orang lumpuh. Mereka nggak bilang, oh program kami lagi harus ke bait Allah. No. Mereka berbuat sesuatu. Beda sama perumpamaan Yesus. Tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika orang-orang Farisi harus beribadah, mereka nggak mau terganggu dengan apapun. Program. Life is not program, life is dynamic. Hidup itu bukannya program, hidup itu soal dinamis. Tidak statis. Biarkan Tuhan dan Roh Kudus yang arahkan. Kenapa pelayanan mereka luar biasa? Karena mereka bukan hanya dengan program dan aturan. Tapi mereka dengan passion. Mereka dengan hati. Mereka dengan mata yang terbuka untuk kebutuhan jiwa-jiwa. Saudaraku. Di akhir zaman kita nggak bisa hanya pokoknya begini, pokoknya lalu kita buat program. Enggak. Di akhir zaman kita harus peka akan suara Tuhan. Kadang kala Tuhan mau kita ngobrol sama orang, kita nolong orang. Kita kasih kekuatan orang. Kadang kala Tuhan mau kita mendoakan orang tanpa dia tahu. Tuhan sedang melakukan hal yang dahsyat. Kadang kala Tuhan mau kita menabur di satu tempat. Karena Tuhan sedang mau melakukan sesuatu yang dahsyat. Dan kalau kita menabur di tanah yang subur, berkat Tuhan akan luar biasa. Selanjutnya. Wow, I'm so blessed. Sambil saya belajar lagi. Dan saya percaya Alkitab bilang firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dia memberkati saudara. Dia juga memberi kekuatan buat saya. Sehingga setiap kita diingatkan terus. Ayo menginjil, ayo menangkan jiwa. This world needs the gospel. Haleluya. Dan yang keenam. Dengar-dengar akan tuntunan Roh Kudus. Tidak terikat dengan program. Dinamis. Berbuat sesuatu. Wow. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini yang kadang-kala hilang dalam gereja Tuhan. Penyembahan sekian menit. Ini sekian menit. Kita juga gitu di rumah pokoknya doa pagi ya bunyinya begini. Kita lupa diam di hadirat Tuhan minta tuntunannya. Kenapa banyak orang jenuh doa? Di gereja kita kan ada buku khusus tahun ini. Setiap tahun kita punya renungan setahun yang berbeda-beda. Dan khusus tahun ini hidup dalam kemuliaan setiap hari bersama Yesus. Dan saya mau ini bukan hanya program. Betul-betul sambil engkau renungkan firman. Biarkan Tuhan yang bicara. Jadi setiap hari itu menjadi hari di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita udah bersama 14 tahun gereja ini berdiri. Dari gereja ini berdiri pertama kali. Dari tahun pertama kita udah punya buku mujizat setiap hari. Dan berisi renungan firman Tuhan. 365 renungan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau cuma program 14 tahun capek saudara-saudara. Itu sebabnya saya khawatir ada banyak saudara udah gak tertarik lagi merenungkan firman Tuhan tiap pagi. Atau tiap siang atau bersama komunitas saudara. Karena capek. Kenapa? Program. Tapi kalau saudara dinamis tidak statis. Percaya pada tuntunan Roh Kudus. Setiap hari saudara biarkan Roh Kudus yang bicara buat setiap saudara. Hari demi hari makin dewasa, makin kuat, makin disempurnakan. Makin mengalami pengalaman luar biasa dengan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya. Apa strategi pelayanan penginjilan gereja mula-mula? Mengembangkan semua potensi yang ada. Ada rasul-rasul. Ada murid-murid. Kemudian ada imam-imam yang menggabungkan diri. Ada ibu-ibu rumah tangga. Ada yang bagian keliling. Seperti Paulus, Petrus, Timotius, Titus. Pergi. Tapi ada yang bagian mengurus jemaat-jemaat. Wow. Semua mengerjakan bagiannya. You are never too small in kingdom of God.
Engkau tidak pernah terlalu kecil untuk kerajaan Allah. But you are also never too big for the kingdom of God. Engkau tidak pernah terlalu kecil, tapi engkau juga tidak pernah terlalu besar. Kita semua diperlukan. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang, saya diperlukan. I am needed. I am needed. I am needed, saya diperlukan. Kalau sudah setuju, ketik di live chat saudara. Saya diperlukan di ladang Tuhan. Saya diperlukan di kerajaan Allah. Saya diperlukan di ladang Tuhan. Ketik di live chat saudara. Saya diperlukan di ladang Tuhan. Saya diperlukan di kerajaan Allah. Yes, haleluya. Ibu diperlukan. Adik-adik muda yang cuma pusing sama masa mudamu, cari pasangan teman hidup dan muter-muter di situ. Engkau dibutuhkan dalam ladang Tuhan. Pak, hidup bukan cuma soal cari duit, Pak. Tapi hidup engkau juga dibutuhkan di ladang Tuhan. Saya berdoa supaya setiap saudara membara roh di dalam saudara. Saya diperlukan dalam Tuhan. I have to do something. Haleluya. Selanjutnya. Haleluya. Ada dua hal penting yang saya mau share. Sebagai kunci. Bagaimana pelayanan penginjilan. Gereja mula-mula. Mereka menghadapi penderitaan dengan gembira hati. Coba lihat ayat ini. Kisah Rasul 5 ayat 40 sampai 42. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Bayangkan mereka disesah. Mereka dilarang. Mereka dipenjarakan. Baru kemudian dilepas. Ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah mereka disesah, mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, mereka dilepas. Lalu rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Mereka gak kesel, mereka gak jengkel, mereka gak mangkel. Mereka gak maki-maki, mereka gak mengutuk-mengutuk. Nanti biar Tuhan hajar tuh mahkamah-mahkamah agung, mahkamah-mahkamah agama yang udah kerasukan setan. Kita kan kebanyakan begitu. Kita dimaki, kita mengutuk. Gereja kita ditutup, kita marah. Kita dipersekusi, kita berontak. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Itu yang membuat mereka jadi saksi. Gereja akhir zaman harus belajar dari gereja mula-mula. Gereja akhir zaman harus belajar dari gereja mula-mula. Gereja mula-mula succeed. Gereja mula-mula sukses. Tapi gereja akhir zaman masih muter-muter dengan persoalannya. Siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat. Gereja mana yang sesat, gereja mana yang gak sesat. Stop it. Ini waktunya mengabarkan Injil, mengabarkan Injil, mengabarkan Injil. Dan dengan gembira hati meskipun dalam tantangan yang berat. Klik. Ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Pemberitaan Injil tetap jalan. Meskipun mereka dianiaya. Mereka tetap beribadah. Mereka tetap memperhatikan satu sama lainnya. Jadi lihat, 3 hal ini tetap ada. Yang pertama, mereka berkumpul. Yang kedua, mereka ada di rumah ibadat. Dan yang ketiga, mereka di jalan-jalan mencari jiwa. Wow. Dimensi persekutuan. Dimensi ibadah. Dan dimensi pelayanan penginjilan. Penjangkauan jiwa semua dijalankan dengan teratur. Wow, luar biasa. Selanjutnya, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Strategi penginjilan gereja mula-mula. Yang terakhir, mereka adalah orang-orang yang hidup dalam keberanian. Pengecut adalah hambatan terbesar untuk pekabaran Injil. Saya ulangi sekali lagi. Para pengecut adalah hambatan terbesar buat gereja Tuhan dalam penginjilan akhir zaman. Gereja tidak takut dengan teroris. Gereja tidak takut dengan orang-orang yang menyerang gereja, membenci gereja, memaki gereja, mengutuki gereja, dan coba menghancurkan gereja. Karena penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan kuasa Tuhan cukup untuk memberi aman buat kita. Tetapi yang menghambat penginjilan gereja di akhir zaman yang paling parah adalah mereka yang menyebut dirinya hamba Tuhan, mereka yang menyebut dirinya orang yang sudah diselamatkan, orang yang menyebut dirinya orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan Yesus, tetapi hidup sebagai seorang pengecut. Tuhan mencari orang-orang yang berani. Sebagai penutup, ini ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan. Rasul-rasul ditangkap. Rasul-rasul dipenjara.
Lalu apa doa jemaat? Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31 ini adalah doa jemaat. Doa jemaat. Bukan doa rasul-rasul, bukan doa pengerja-pengerja, doa jemaat. Apa doanya? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikan kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman. Lihat, yang mereka minta keberanian. Oh, ini orang Selon semua. Ini jemaat ini, saya beri nama jemaat Selon. Enggak ada takut-takutnya, udah takutnya udah putus bos. Lihat. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikan kepada hamba-Mu ini keberanian. Haleluya. Untuk memberikan firman. Mereka ditangkap karena pemberitaan firman. Tapi mereka mintanya apa? Keberanian. Mereka gak bilang Tuhan kirim pasukan malaikat, Tuhan berlapis-lapis. Kita kalau doa gitu kan, Tuhan kirim pasukan malaikat-Mu berlapis-lapis. Mau bikin apa bos? Pasukan malaikat Tuhan berlapis-lapis, satu malaikatnya cukup bos, jaga lu gitu ya kan. Tapi lihat mereka berdoa. Mereka gak minta pasukan malaikat menjaga. Mereka gak minta bahwa kutuk Tuhan turun atas mereka. Mereka cuma minta keberanian. Tantangan yang besar, berikan kami keberanian. Lihat ayat yang ke-30, ulurkan tanganmu. Ayat 30 bilang apa? Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakan tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa apa? Minta keberanian. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Ini yang saya rindukan. Pengalaman yang sama. Gereja Tuhan di akhir zaman seperti gereja Tuhan. Di gereja mula-mula. Yaitu berdoa minta keberanian. Bukan sekedar minta pembalasan, bukan sekedar minta penjagaan, tapi keberanian. Apa yang terjadi? Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita takut, bukan karena kita hanya pengecut, tapi karena gak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Gereja Tuhan di akhir zaman, kita stop berdebat. Kita minta keberanian, kita minta Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bos, this is what we need. Minggu depan kita akan terima perjamuan suci. Dan saya mau berdoa secara khusus. Supaya Tuhan melepaskan roh-roh pengecut dalam hidup saudara. Sehingga saudara gak jadi orang Kristen yang pengecut-pengecut lagi. Tapi kau jadi orang Kristen yang punya hati untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita gak tahan lihat orang menuju neraka. Masalah orang itu mau menolak, itu haknya. Kita gak akan membenci, kita gak akan sakit hati, kita gak akan dendam. Tapi kita punya tugas mengabarkan Injil. Bukan untuk menjadikan mereka Kristen. Tapi untuk melepaskan mereka dari maut. Dan membawa pada keselamatan yang kekal. Yesus, ku bangga padamu, haleluya.